apakah sudah masuk room Zoom semua? Insya Allah sudah, Bu. Oke, sudah masuk semua ya. Baik, langsung saja ya Ibu mulai saja. Ini sudah lewat 10 menit biar tidak lama-lama. Oke, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 IPS 1. Selamat berjumpa kembali di materi pelajaran ekonomi untuk pertemuan ke-14 sekarang. Nah, kurang satu pertemuan lagi ya. Nanti di pertemuan 15 kita akan lanjut materi. Kemudian di pekan berikutnya kalian akan melaksanakan UAS, ujian akhir semester seperti itu. Oke, gimana? Apa kabar nih semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini seperti biasa ya, ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Mas Septian, untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah aman? Baik, Ibu. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran ekonomi dengan Bu Hasil pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Bu Hasil. Baik, terima kasih Mas Septian sudah memimpin doa dengan sangat baik. Selanjutnya, Ibu periksa dulu kehadiran kalian satu persatu dulu ya. Yang pertama dimulai dari Mas Septian di sini hadir ya. Hadir, Ibu. Hadir. Selanjutnya Holisa hadir. Hadir, Bu. Anissa hadir. Hadir, Bu. Oke, Tiara hadir. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, oke, hadir semua. Terima kasih atas responnya. Seperti biasa, untuk membakar semangat kita lakukan ice breaking dulu. Seperti biasanya, kayak pertemuan kemarin, masih ingat ice breaking kita? Masih, Bu. Ayo, Mas Septian, gimana? Gimana ice breaking-nya? Kalau nggak salah kayak gini, Bu. 10 IPS 1, jawabannya yes, 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 action. Gitu. Ya, betul sekali. Yo, Ibu pandu dulu ya. Kita ice breaking biar semangat meskipun belum sarapan pagi. Nah, dengan ice breaking ini insya Allah semuanya bisa semangat. Bismillah. Yuk, 10 IPS 1. Mana suaranya? Yes, Yes, yes. yes, yes, action. Baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, baiklah anak-anak. Ibu lanjutkan, kita ulas sedikit nih materi yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi tentang apa? Tentang Ayo. uang, Ibu. Nah, iya betul, tentang uang. Materi minggu yang lalu kita belajar tentang uang. Coba Ibu tanya, siapa yang tahu apa itu uang? Alat pembayaran yang sah, Bu. Nah, betul. Iya, uang ini adalah alat pembayaran yang sah. Apalagi? Coba ingat-ingat lagi apa materi uang tentang apa yang kemarin kita sudah pelajari. Ayo, selain dari pengertian uang tadi sudah Jenis ini. uang. Ya, betul jenis uang. Jenis uang ada berapa? Ada 2, uang Ya. kartal dan uang giral. Nah, betul. Uang kartal dan uang giral. Contohnya uang kartal apa saja? Uang kartal, contohnya yang kita gunakan Uang kertas dan sehari-hari. uang koin. Nah, betul. Ya, uang kertas dan uang logam.
Kemudian contoh dari uang giral apa saja? Cek. Uang Cek giral? biliet Cek biliet giro. ya biro. Nah, betul. Oke, ternyata masih ingat ya. Alhamdulillah kalian mungkin masih belajar di rumahnya, jadi sedikit ingat-ingat. Oh, uang ini ternyata adalah ini. Kemudian ada juga jenis-jenis uang. Oke, baik. Ibu apresiasi, bagus sekali kelas 10 IPS 1 ini. Nah, Ibu lanjutkan deh ya. Nah, ini Ibu punya salah satu gambar. Sebentar, Ibu share screen dulu. Mungkin ini tidak asing ya bagi kalian. Coba, ini gambar apa? Oh, ini di mana? Bang, Bu. Oh, tahu semua ya, ini bank. Bank apa ini? BNI. BNI. Nah, iya, BNI. Ini ada mbak-mbak cantik. Wah, Mas Septian langsung seger gitu ya lihat mbak-mbak perbankan yang cantik-cantik. Wah, langsung senyum-senyum. Oke. Oke, kita lanjutkan ya Mas Septian ya. Ini adalah bank. Coba Ibu tanya, biasanya kalian kalau ke bank itu ngapain sih? Ambil uang, Bu. Menabung. Oh, ambil uang, ada yang menabung. Terus apa lagi? Pinjam uang. Iya, pinjam uang. Iya, mungkin pernah ini ya. Holisa pernah pinjam uang di bank? Enggak, Bu. Oh, enggak ya, ya. Mungkin ini ya Iya pernah itu, Bu. ikut. Holisa ngutangan, Bu. Holisa. Oh iya, Holisa ngutangan yang ngutang di bank ya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, nah ini benar. Ini adalah bank. Di mana bank ini melalui bank ini, kita itu bisa melakukan berbagai transaksi keuangan, baik itu simpanan, baik itu pinjaman, dan lain sebagainya. Nah, materi berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni tentang lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, kita akan ulas lebih lanjut terkait dengan materi tentang lembaga keuangan tersebut. Oke, Ibu stop share screen dulu, kemudian Ibu share screen PPT. Nah, apakah sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Ibu. Oke, nah ini adalah kita akan belajar materi tentang lembaga keuangan di pekan 14 ini. Terkait dengan tujuan pembelajaran, yakni yang pertama tujuan pembelajarannya siswa itu nantinya diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian terkait dengan lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, siswa ini diharapkan juga bisa mengidentifikasi dan juga nantinya menjelaskan jenis-jenis dan tugas pokok lembaga keuangan bank, di mana lembaga keuangan bank ini ada 3, yaitu ada bank sentral, bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, nantinya siswa ini diharapkan juga bisa mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Dan yang terakhir nanti Ibu akan memberikan studi kasus. Nah, diharapkan dari kalian setelah menerima pembelajaran, kalian itu nantinya bisa menganalisis permasalahan berupa studi kasus tersebut terkait dengan lembaga keuangan seperti itu. Sampai di sini, apa ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, jelas ya terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan informasikan terlebih dahulu untuk cara belajar kita sama ya untuk 2 jam ke depan ini. Yang pertama, kalian menyimak materi pembelajaran yang sudah Ibu siapkan melalui PPT.
Kemudian nanti akan diberikan studi kasus, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Nah, dan yang terakhir nanti akan ada pemberian penugasan secara individu sebagai bahan evaluasi. Nah, itu terkait dengan proses pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, untuk penilaian. Jadi untuk penilaian di sini bukan hanya aspek pengetahuan saja atau keterampilan saja yang dinilai, tetapi juga sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Kerjasamanya kalian, adanya feedback atau tidak, disiplinnya kalian nanti akan dinilai seluruhnya dalam proses pembelajaran ini. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, untuk yang pertama, ini pengertian lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Di sini pengertian lembaga keuangan. Ada 3, ini sudah Ibu rangkum ya. Untuk yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 67, Pasal 1, diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan, lembaga keuangan itu adalah badan usaha yang kegiatannya itu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kemudian di sini ada juga menurut SK Kementerian Keuangan RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan itu merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatannya itu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi pembangunan. Nah, kemudian dapat kita rangkum nih dari kedua pengertian lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan ini adalah sebuah institusi atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat, lalu kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat seperti itu. Nah, gunanya apa untuk disalurkan kembali? Untuk pendanaan kegiatan ekonomi dan proyek-proyek pembangunan yang kemudian nantinya untuk mendapatkan keuntungan juga dalam bentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tadi atau disalurkan tersebut. Oke, itu dari pengertian lembaga keuangan. Selanjutnya di sini ada lembaga keuangan itu ada 2, terdiri dari 2. Ada lembaga keuangan bank dan juga ada lembaga keuangan bukan bank. Untuk lembaga keuangan bank, coba Tiara dibaca untuk yang lembaga keuangan bank. Dibaca. Lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap, yaitu mulai dari menyalurkan dana atau memberikan pinjaman, serta menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Nah, ya, betul. Aktivitas dari lembaga keuangan ini, aktivitasnya sama dengan lembaga keuangan bank, namun LKBB atau lembaga keuangan bukan bank tidak boleh menerima dana dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito. Lembaga keuangan bukan bank biasanya menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat berharga atau sertifikat deposito dan memberikan kredit sebagai dana investasi perusahaan. Nah, ya benar. Itu ya, tadi itu adalah perbedaan dari lembaga keuangan bank. Kalau yang ini lembaga keuangan bank, kalau yang ini adalah lembaga keuangan bukan bank. Jadi kalau lembaga keuangan bank itu lebih lengkap. Kegiatannya itu kegiatan melayani atau memberikan jasa keuangannya itu lebih lengkap. Mulai dari menyalurkan dana, memberikan pinjaman, menghimpun dana dalam bentuk simpanan, dan lain sebagainya. Beda dengan lembaga keuangan bukan bank.
Jadi kalau lembaga keuangan bukan bank ini seperti lembaga keuangan bank, namun LKBB itu tidak boleh menerima dana dari masyarakat berupa seperti giro, tabungan, deposito, itu tidak boleh. Lembaga keuangan bukan bank itu hanya bisa menghimpun dana dari masyarakat itu dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga atau sertifikat-sertifikat dan memberikan kredit sebagai dana investasi perusahaan seperti itu ya. Itu adalah perbedaan dari lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Gimana? Polisa, sudah paham? Oke, Bu. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Di sini ada jenis-jenis dan tugas pokok lembaga keuangan bank. Tugas-tugas pokok. Sebentar. Jenis-jenis dan tugas pokok lembaga keuangan bank. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan bank tadi sudah Ibu kulik sedikit, yaitu ada 3. Yang pertama ada Bank Indonesia, kemudian yang kedua ada Bank Umum, yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat. Nah, oke, kita bahas untuk yang Bank Indonesia, lembaga keuangan bank, salah satunya adalah Bank Indonesia. Coba Septian dibaca. Baik, Bu. Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral negara Republik Indonesia. Bank Indonesia digolongkan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Yang kedua, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Begitu juga Bank Indonesia memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas sistem keuangan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Septian. Nah, ya benar ya. Ini Bank Indonesia ini adalah bank sentral, di mana bank sentral ini tidak sama dengan bank-bank umum yang lainnya. Atau bisa dikatakan Bank Indonesia ini adalah induk atau ibu dari bank-bank yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian Bank Indonesia ini memiliki tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah itu, Bank Indonesia ini memiliki 3 tugas pokok yang utama, yaitu yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi, Bank Indonesia ini sebagai lembaga yang nantinya akan mengatur atau mengendalikan uang yang beredar di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan moneter tersebut. Nah, kebijakan moneter ini dibuat agar nantinya Bank Indonesia itu bisa menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap inflasi maupun deflasi. Menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan juga yang lainnya. Jadi, kebijakan moneter itu bisa berupa seperti kebijakan operasi pasar terbuka di pasar uang, kemudian juga ada penetapan tingkat diskonto, kemudian juga ada penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit. Nah, untuk materi ini kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya saja. Oke, dilanjutkan yang kedua itu tugas dari Bank Indonesia ini adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugasnya itu, Bank Indonesia ini memiliki pedoman pada 4 prinsip dalam
menjaga dan juga mengatur kelancaran sistem pembayaran. Ada 4 prinsip, yaitu yang pertama ada keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Coba Ibu tanya, di sini ada ndak yang tahu terobosan terbaru yang saat ini sedang booming dari Bank Indonesia apa? Terkait dengan sistem pembayaran. Saya Bu, izin menjawab. Ya, coba Holisa. Saya tahu sekarang ini Bank Indonesia dan anak-anaknya itu membuat terobosan pembayaran melalui barcode itu Bu, yang dinamakan dengan QRIS. Nah, ya betul. QRIS. Coba di sini siapa yang sering menggunakan QRIS? Holisa ini sering ya. Anissa? Anissa pernah menggunakan QRIS? Iya, buat transaksi, Bu. Nah, iya betul. Jadi, QRIS ini adalah salah satu terobosan Bank Indonesia, di mana QRIS ini adalah QR code standar sistem pembayaran yang diadakan atau menjadi terobosan baru Bank Indonesia, di mana QR code QRIS ini diharapkan nantinya itu bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat luas, seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu untuk melakukan pembayaran secara digital. Nah, oke, lanjut. Itu tadi ya salah satu contoh dari terobosan Bank Indonesia untuk mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Kemudian tugas yang ketiga itu adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, stabilitas sistem keuangan ini adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional itu memiliki fungsi yang efektif dan juga efisien, serta juga mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan itu dapat nantinya berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, seperti itu. Nah, itu tadi ya terkait dengan lembaga keuangan bank, salah satunya Bank Indonesia. Kita lanjutkan. Sampai di sini apa ada pertanyaan terlebih dahulu? Apakah sudah ini? Sudah jelas? Cukup jelas? Oke, dilanjut ya. Di sini lembaga keuangan bank itu ada juga bank umum. Coba Holisa dibaca. Baik Bu. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini memiliki tugas pokok yaitu untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan, memberikan kredit kepada pembisnis, menerbitkan surat pengakuan utang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga atau pihak ketiga lainnya. Terbagi dalam dua jenis bank umum, yakni yang pertama ada bank umum devisa dan ada bank umum non devisa. Di mana untuk bank umum devisa ini itu memiliki produk yang lebih banyak daripada bank umum non-devisa. Misalnya, dapat melaksanakan jasa keuangan yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa ke luar negeri, seperti Bank Mandiri, BRI, Bank BTN, Bank Ganesha, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu bank umum non-devisa, di mana bank umum non-devisa ini tidak dapat memberikan kewenangan melakukan lalu lintas jasa keuangan ke luar negeri. Contohnya seperti Bank BRI Agroniaga, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin, Bank Bumi Arta, Bank BCA, Bank CMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Holisa. Sudah cukup baik ya tadi penjelasannya. Jadi, bank umum ini benar tadi kata Holisa. Bank umum ini adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya itu bisa secara konvensional atau juga bisa berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah,
Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang seperti apa? Seperti tabungan, kemudian juga kalian kan pernah kan nabung kan? Coba di sini Ibu tanya, di sini yang punya tabungan di bank siapa saja? Saya. Oke, sepertinya punya semua ya tabungan. Oke, ya. Punya semua tabungan. Nah, jadi tugas pokok dari bank umum ini adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Kemudian juga memberikan kredit kepada pebisnis, kemudian menerbitkan surat pengakuan utang, menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga, atau pihak ketiga lainnya. Nah, kemudian bank umum ini juga dibagi ada dua bank umum. Ada bank umum devisa, ada bank umum non-devisa. Kalau yang bank umum devisa ini, dia itu produknya itu lebih banyak. Misalkan salah satunya itu bank umum devisa ini bisa melaksanakan jasa keuangan atau memberikan layanan jasa keuangan itu yang berhubungan dengan mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri seperti itu. Contohnya adalah Bank Mandiri, BRI, Bank BTN, dan lain sebagainya. Atau bisa dikatakan bank umum devisa ini adalah bank negeri seperti itu. Kemudian untuk bank umum non devisa ini tidak bisa melakukan tidak mendapatkan kewenangan melakukan lalu lintas jasa keuangan ke luar negeri seperti bank umum devisa. Contohnya itu Bank BNI Syariah, Bukopin, tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Holisa itu. Nah, jadi sampai di sini dapat dipahami ya, bisa kan membedakan antara bank umum devisa, mana yang bank umum non devisa. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke, paham ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada BPR. Bank Perkreditan Rakyat. Coba Tiara dibaca. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang memaksimalkan kegiatan usaha secara konvensional atau berprinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas Bank Perkreditan Rakyat hampir sama dengan kegiatan bank umum, seperti menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat. Akan tetapi, Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan memberikan jasa keuangan dan menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian. BPR ini juga dapat dikatakan sebagai bank yang melayani masyarakat kecil yang ada di kecamatan dan pedesaan. Contohnya yaitu PT BPR Pesona Letris Pratama, PT BPR Dana Usaha, PT Daya Arta, dan PT BPR Nusantara Bona Pasokip. Oke, baik. Terima kasih Tiara. Udah jelas banget ya terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat ini. Jadi pada umumnya itu sebenarnya Bank Perkreditan Rakyat ini adalah bank yang memaksimalkan kegiatan usahanya itu secara konvensional, juga bisa berprinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu sebenarnya hampir sama dengan kegiatan bank-bank umum lainnya, seperti menghimpun dana, menyalurkan dana, menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, itu sama seperti bank-bank umum yang lainnya seperti itu. Nah, tetapi Bank Perkreditan Rakyat ini tidak diperbolehkan memberikan jasa keuangan dan tidak diperbolehkan memberikan jasa keuangan itu dengan menerima simpanan giro. Kemudian juga kegiatan valuta asing seperti itu tidak boleh. Perasuransian juga tidak boleh, tidak diperkenankan seperti itu.
Jadi BPR ini dikatakan bank kecil lah, atau bank-bank yang melayani masyarakat kecil yang seperti yang ada di pedesaan atau di kecamatan seperti itu. Contohnya apa saja bank BPR? Tadi itu sudah dijelaskan, sudah disebutkan oleh Tiara. Salah satunya ada PT Pesona Letris. Oke, itu ya tadi ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Holisa, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, cukup jelas ya berarti ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada yang ketiga, yaitu jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Kalau tadi kita membahas terkait dengan lembaga keuangan bank, nah sekarang ada juga nih lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenisnya apa? Salah satu contohnya apa saja untuk yang lembaga keuangan bukan bank? Sebenarnya untuk lembaga keuangan bukan bank ini macamnya itu banyak sekali. Tapi di sini Ibu hanya memberikan salah satu contohnya saja. Tiga contoh ya, 3 contoh saja untuk kalian pahami, kemudian kalian bisa cari-cari sendiri di internet seperti itu. Di sini yang pertama untuk jenis lembaga keuangan bukan bank yang termasuk LKBB. Yang pertama ada jasa pinjaman koperasi simpan pinjam. Kemudian yang kedua ada yang namanya pegadaian. Yang ketiga ada asuransi. Nah, coba Anissa dibaca yang nomor 1 terkait dengan koperasi simpan pinjam. Iya, Bu. Jadi jasa pinjaman koperasi simpan pinjam berasaskan prinsip kekeluargaan dengan skala lebih kecil dari perbankan. Terus sumber pemasukan koperasi berasal dari anggotanya dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, sehingga peranan koperasi sangat membantu dalam memajukan perekonomian kerakyatan. Contohnya KUD atau koperasi unit desa, KSU atau koperasi serba usaha, dan koperasi pasar. Nah, ya betul ya. Untuk yang koperasi simpan pinjam ini termasuk ke dalam LKBB, di mana koperasi simpan pinjam ini berdasarkan prinsip kekeluargaan. Pelaksanaannya itu berdasarkan prinsip kekeluargaan dengan skala lebih kecil dari perbankan. Jadi ini versi kecilnya dari bank yang versi kecilnya dari perbankan seperti itu. Nah, sumber pemasukannya dari mana? Ya dari anggotanya itu sendiri, dari anggota koperasi-koperasi itu sendiri. Kemudian dari mana lagi sumber dananya, pemasukan sumber dananya? Yaitu bisa juga pinjem ke lembaga keuangan lainnya. Nah, seperti itu ya. Contohnya tadi sudah disebutkan ada KUD, Koperasi Unit Desa, mungkin di sekitar rumah kalian itu yang mungkin kebetulan kalian bertempat tinggal di desa, itu biasanya ada seperti koperasi-koperasi seperti itu. Nah, itu disebut dengan koperasi unit desa. Selanjutnya, coba yang kedua, ini tentang pegadaian. Holisa dibaca. Baik, Bu. Yang kedua mengenai jenis LKBB yang itu pegadaian, di mana pegadaian ini mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai, seperti dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 dalam pegadaian, adanya laba yang diperoleh digunakan untuk 55% dana pembangunan semesta, 20% untuk cadangan umum, 5% untuk cadangan tujuan, dan 20% untuk kepentingan dana sosial. Oke, baik. Terima kasih ya, Holisa. Jadi kalau pegadaian ini beda dari koperasi simpan pinjam ya, tentunya. Nah, pegadaian ini itu mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Jadi sudah ditetapkan hukum gadai tersebut dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Nah,
Kemudian juga ada berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 90 itu dalam pegadaian adanya laba. Jadi pegadaian ini juga mendapatkan profit berupa laba. Itu labanya tidak digunakan serta-merta, digunakan seluruhnya, itu hanya untuk keuntungan atau keuntungan pribadi saja, tidak. Tetapi itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 90 ini, yaitu yang pertama 55% itu digunakan sebagai dana pembangunan semesta. Kemudian 20%-nya itu sebagai cadangan umum, 5%-nya itu sebagai cadangan tujuan, 20%-nya itu sebagai kepentingan dana sosial. Oke, itu adalah yang pegadaian. Selanjutnya untuk yang asuransi. Tiara, coba dibaca yang asuransi. Asuransi dengan adanya perjanjian di antara dua pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau premi, sedangkan di pihak lain memberikan kewajiban jaminan sepenuhnya kepada pembayar premi tersebut apabila terjadi yang menimpa pihak pertama. Contohnya, jenis produk asuransi yaitu ada asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi bisnis, dan asuransi properti. Oke, baik. Terima kasih, Tiara. Untuk asuransi ini, jadi asuransi itu adanya sebuah perjanjian di antara dua pihak. Bisa dikatakan adanya sebuah perjanjian di antara dua pihak itu, di mana pihak yang satu itu berkewajiban sebagai yang membayar iuran atau disebut sebagai premi, sedangkan pihak lainnya itu memberikan kewajiban jaminan kepada pembayar premi tersebut apabila si pembayar premi tersebut itu misalkan tertimpa musibah atau yang lainnya seperti itu. Kemudian contoh asuransi di sini ada tadi sudah disebutkan, di sini ada asuransi pendidikan, kemudian asuransi kesehatan. Mungkin ini tidak asing ya buat kalian ya. Mungkin kalian sudah punya asuransi kesehatan. Tiara sudah punya asuransi kesehatan? Sudah, Ibu. Oke, baik, mantap. Oke, Ibu lanjutkan ya. Itu tadi terkait dengan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Wah, ternyata ini adalah slide terakhir ya. Itu adalah pembahasan terakhir kita. Apakah ada pertanyaan dari kalian atau cukup jelas? Insya Allah cukup Jelas, jelas. Ibu. Oke, cukup jelas ya. Nah, Ibu juga sudah mengirimkan beberapa link referensi yang mungkin kalian bisa gunakan untuk belajar. Itu berupa link jurnal, kemudian link website, dan juga link YouTube. Di sana lengkap banget terkait dengan lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Ibu sudah kirim linknya di WhatsApp group dan juga di room Zoom ini. Coba kalian cek, kalian nanti bisa baca-baca di rumah, oke? Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Di sini Ibu akan memberikan studi kasus. Ada studi kasus yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Wah, pada lemes semua ini ya. Lihat studi kasus semuanya lemas. Oke, tidak apa-apa. Nanti Ibu ajak untuk bermain game setelah studi kasus ini, oke? Nah, coba di sini Anissa dibaca studi kasusnya. Tujuan tunggal studi kasus. Tujuan tunggal dari Bank Indonesia yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. BI dihadirkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan cara menjaga nilai rupiah agar tetap stabil, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI memiliki 3 tugas pokok, yakni yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas keuangan. Menurut tanggapan kelompok Anda, untuk memaksimalkan tercapainya tujuan tunggal di atas,
Apakah perlu Bank Indonesia juga harus membuka layanan jasa kegiatan transaksi simpan pinjam secara langsung seperti bank-bank umum? Jelaskan, diskusikan bersama kelompok Anda dan presentasikan. Oke, baik, terima kasih Anissa. Sampai di sini, apakah coba kalian pahami terlebih dahulu terkait studi kasus yang sudah Ibu berikan? Kemudian apabila ada pertanyaan yang kurang jelas terkait studi kasusnya, bisa disampaikan. Gimana? Apakah ada pertanyaan atau cukup jelas terkait dengan studi kasusnya? Untuk pembagian kelompoknya bagaimana, Bu? Oke, ya benar banget. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya, Ibu pilih acak saja, secara random saja ya. Ibu tentuin untuk kelompok yang pertama, di sini ada Tiara dan juga Anissa. Untuk kelompok yang kedua ada Holisa dan Septian. Oke? Sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Waktu mengerjakannya, Bu. Oke, untuk waktu mengerjakannya Ibu batasi sampai 15 menit saja. Gimana, cukup? Insya Allah cukup, Bu. Ya, nah kemudian Ibu sudah menyiapkan room breakout Zoom. Kalian bisa langsung join ke room tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, 15 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Ibu tunggu 15 menit kemudian. Kita masuk dalam room Zoom utama lagi. Oke, semangat untuk kalian semua.